Apa saja tabarraka yang bertabarruk. Tabarruk itu artinya mencari berkah. Bisyajarin kepada pohon, au hajarin atau kepada batu, wa nahwihima atau selain keduanya. Nah, ini dia para jemaah sekalian, bab yang ke-9 yang dibawakan oleh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Bab tentang tabarruk. Tabarruk itu artinya mencari berkah. Apa yang dimaksud dengan berkah? Para ulama kita ketika menjelaskan tentang makna berkah, mereka mengatakan al-barakatu kathratul khairi wa dawamuhu. Yang namanya berkah adalah kathratul khair, kebaikan yang banyak, wa dawamuhu, dan terus menerus. Itu berkah, kebaikan yang banyak dan terus menerus. Terkadang ada orang dia mendapatkan kebaikan yang banyak tetapi tidak terus menerus, hanya sementara. Ada orang yang dia dapat kebaikan terus menerus tetapi sedikit. Sedangkan berkah ini, dia adalah kebaikan yang memiliki dua sifat. Sifat yang pertama banyak, dan sifat yang kedua terus menerus. Itu berkah. Oleh karena itu para jemaah sekalian, pembahasan tentang tabarruk mencari berkah adalah pembahasan yang sangat penting. Kenapa? Karena semua kita membutuhkan berkah. Siapa di antara kita yang tidak membutuhkan kebaikan yang banyak yang sifatnya terus menerus? Siapa? Tidak ada. Semua kita membutuhkan berkah ini. Oleh karenanya pembahasan tentang mencari berkah sangat penting. Ada sebagian orang saking butuhnya kepada keberkahan, dia pun mencari keberkahan dengan cara yang salah. Bahkan bisa jadi cara dia mencari keberkahan itu menjatuhkan dia dalam syirik, atau paling tidak menjatuhkan dia dalam bid'ah. Salah dalam mencari berkah jamaah sekalian, jatuhnya pada satu di antara dua hal. Kalau tidak syirik, maka jatuh dalam apa? Bid'ah. Salah dalam mencari berkah. Ya. Baik. Jadi sekali lagi yang dimaksud dengan berkah, Nabi jamaah sekalian, kebaikan yang banyak dan terus menerus. Sebelum kita membahas tentang masalah mencari berkah ini, ada beberapa hal yang ingin Tiang sampaikan. Yang pertama, sekali lagi kita semua butuh kepada al-barakah, keberkahan. Bahkan inti dari hidup ini, yang kita butuhkan dari hidup ini adalah keberkahannya. Ketika kita berbicara tentang umur, yang kita butuhkan umur yang berkah. Bukan sebatas umur yang panjang. Sering Tiang sampaikan, perbedaan antara orang yang paling baik dengan orang yang paling buruk bukan masalah panjang umurnya, bukan. Tetapi perbedaannya itu adalah ada pada keberkahan umurnya. Nabi SAW ketika ditanya siapa orang yang paling baik, apa jawaban beliau? Man tala umuruhu wa hasuna amaluhu. Orang yang paling baik adalah orang yang panjang umurnya dan bagus amal perbuatannya. Ketika beliau ditanya tentang orang yang paling buruk, beliau mengatakan orang yang paling buruk man tala umuruhu wa sa'a amaluhu. Orang yang panjang umurnya dan buruk perbuatannya. Jadi orang yang baik panjang umurnya, orang yang buruk panjang umurnya. Apa yang membedakan mereka? Orang yang paling baik itu panjang umurnya, kemudian dia gunakan dalam kebaikan. Orang yang paling buruk panjang umurnya, dia gunakan dalam keburukan. Berarti pembedanya ada pada keberkahan. Pembedanya ada pada keberkahan. Banyak ulama kita umur mereka itu pendek tapi berkah. Bahkan ada satu kitab yang ditulis al-ulama alladzina lam yujawizu
sinnal ashad, ulama-ulama yang meninggal dunia sedangkan umur mereka masih muda. Ada yang umurnya masih 25 tahun. Ya, seperti Syekh Sulaiman bin Abdullah bin Muhammad bin Abdul Wahab, cucunya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Umur 25 tahun beliau meninggal dunia ditembak oleh orang Inggris. Ya. Beliau yang pertama kali mensyarah Kitabut Tauhid, kitab ini dengan judul Taisirul Aziz Al-Hamid fi Syarh Kitab Tauhid, tetapi belum selesai beliau syarah. Kenapa beliau lebih dahulu meninggal dunia, ditembak. Ya. Ada salah seorang ulama kita, Al-Imam Hafiz Al-Hakami rahimahullahu taala, umur beliau juga 25 tahun, tapi antum lihat kitab-kitab yang beliau tulis sangat banyak, berkah. Kita 25 tahun ngapain saja? Masih nyari tengkong. Kita 25 tahun masih sibuk nyari tengkong. Ini subhanallah, Syekh Hafiz Al-Hakami 25 tahun beliau meninggal dunia di usia itu, tapi lihat kitab-kitab beliau. Kitab-kitab besar disyarah oleh para ulama menjadi kitab yang semakin besar. Al-Imam An-Nawawi umur beliau hanya 45 tahun, tapi antum lihat kitab-kitab yang beliau tulis, sampai ada seorang ulama kita mengatakan, siapa yang ingin menulis sebanyak kitabnya Al-Imam An-Nawawi di zaman ini, maka dia membutuhkan umur lebih dari 200 tahun. Ya. Dia butuh umur lebih dari 200 tahun supaya punya kitab sebanyak kitabnya Imam Nawawi. Imam Nawawi hanya 45 tahun, tapi berkah. Begitu pula berkaitan dengan harta yang kita butuhkan keberkahannya, bukan banyaknya. Apa kata Abdullah bin Mas'ud? Al-qalilu ma'al barakah, harta yang sedikit tetapi berkah, khairun minal kathiri ma'at talafah, lebih baik daripada banyaknya tetapi membinasakan. Berkahnya itu yang kita butuhkan. Ya. Harta yang disedekahkan itu Allah letakkan apa? Keberkahan di dalamnya. Sedangkan harta riba itu apanya yang Allah hancurkan? Keberkahannya. Yamhaqullahu riba. Allah hancurkan harta riba. Kata Imam Ibnu Katsir, bisa jadi Allah hancurkan hartanya atau keberkahannya yang Allah hancurkan. Yang kita butuh ini keberkahan, jemaah sekalian. Baik. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, perlu diketahui keberkahan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Jabir bin Abdullah, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Al-barakatu minallah", keberkahan itu datang dari Allah. Ya. Hadis ini disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika terjadi Sulhul Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah. Antum agak maju sedikit ya. Antum agak maju. Baik. Baik. Ketika perjanjian Hudaybiyah, para sahabat mereka kekurangan air minum. Yang mereka punya pada saat itu hanya air minum satu bejana kecil yang mereka. Sedangkan jumlah mereka, kata Jabir bin Abdullah, 1400, 1400 orang. Air tinggal sedikit. Ketika tiba waktu salat, kata Nabi SAW, mana air yang kita akan gunakan berwudu? Sahabat mengatakan, ya Rasulullah, nafidal ma', wahai Rasulullah, air sudah hampir habis, tinggal sedikit. Kata Nabi SAW, mana air, sisa air yang sedikit itu? Dibawakan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, maka beliau pun mencelupkan tangan beliau ke dalam sisa air yang sedikit itu, satu bejana belum masukkan, sambil beliau mengatakan, hayya 'alal wudu, ayo kita berwudu. Al-barakatu minallah, keberkahan itu datang dari Allah. Setelah itu Nabi SAW mengangkat tangan beliau, maka keluar air dari sini. Para sahabat semuanya berwudu, para sahabat semuanya nyetok air minum, 1400 orang.
Nabi SAW mengatakan al-barakatu minallah, riwayat al-Imam al-Bukhari dalam kitab sahihnya. Baik. Jadi keberkahan itu datang dari Allah. Sabda Nabi SAW, keberkahan itu datang dari Allah, ini menuntut kita dua hal. Yang pertama, cari keberkahan itu dengan cara minta langsung kepada Allah. Kan banyak doa-doa yang diajarkan oleh Nabi SAW yang isinya itu meminta apa? Keberkahan. Bahkan di dalam kunut witir itu, Allahumma hdina fiman hadait, wa afina fiman afait, wa tawallana fiman tawallait, wa barik lana fima a'tait, wa barik lana, berikan keberkahan kepada kami ya Allah, fima a'tait, pada apa yang Engkau berikan. Doa minta keberkahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Antum kalau diundang makan sama orang, di antara sunnah yang banyak kita lupakan adalah kita doakan orang yang mengundang kita makan. Baik undangannya itu sifatnya khusus ataupun sifatnya umum. Sifatnya umum kayak begawi itu. Kayak begawi. Doakan orang yang punya gawi. Di antara doanya, Allahumma barik lahum fima razaqtahum. Ya Allah, berikan keberkahan kepada mereka pada apa yang Engkau berikan kepada mereka. Kata para ulama, ini sunnah yang banyak kita tinggalkan di zaman ini. Kita ganti dengan komentar. Pas undang mangan, bukannya mendoakan Allahumma barik lahum fima razaqtahum, bukan itu. Tetapi komentar yang keluar, karena asin gati masakannya. Baik. Kalau masakannya enak, dikomentari banyaknya. Apa komentarnya? Nah, masih sekedi ini. Ya, sekedi yang dikeluarkan. Subhanallah. Keberkahan itu datang dari Allah, minta dengan doa-doa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Ya. Boleh antum minta harta, tetapi minta harta yang berkah. Boleh antum minta umur, panjang umur, tetapi panjang umur yang berkah. Nabi SAW pernah mendoakan seorang sahabat, Anas bin Malik, Allahumma akthir malahu wa waladahu. Dalam sebagian riwayat, wa atil umrahu. Ya Allah, perbanyak hartanya, perbanyak keturunannya. Dalam sebagian riwayat, dan panjangkan umurnya. Setelah itu Nabi SAW mengatakan, thumma barik lahu fih, kemudian berikan dia keberkahan dalam yang semua itu. Maka Anas bin Malik menjadi seorang sahabat yang kaya raya. Dia menjadi sahabat yang banyak keturunannya. Bahkan dikatakan keturunannya itu lebih dari 120 orang. Sekampung keturunannya 120 semuanya keturunannya. Ya. Kemudian dia menjadi sahabat yang panjang umurnya, tetapi hartanya yang banyak, keturunannya yang banyak, umurnya yang panjang, itu disertai dengan apa? Keberkahan. Karena Nabi mengatakan, "Tsumma barik lahu fihi." Kemudian berkahi ya Allah semuanya itu. Nah, yang pertama jemaah sekalian, berkah itu datang dari Allah, maka minta melalui doa. Yang kedua, karena keberkahan itu datang dari Allah, cari keberkahan itu dengan ibadah kepada Allah. Secara umum, semua ibadah itu mengandung keberkahan. Selaku ibadah mengandung keberkahan. Nabi makna keberkahan tadi? Kebaikan yang banyak dan terus menerus. Setiap orang yang beribadah selama dia ikhlas dan mutabaah, dia akan dapat kebaikan yang banyak. Dia akan dapat kebaikan yang banyak dan insya Allah terus menerus. Ya. Contoh misalkan membaca Al-Quran. Subhanallah, satu hurufnya berapa pahala? 10 pahala. Para ulama mengatakan antum paham ataupun tidak paham, tetap satu hurufnya 10 pahala. Antum paham ataupun tidak paham, sebagaimana disebutkan oleh Syekh bin Baz, Syekh bin Utsaimin. Karena Nabi SAW mengaitkan 10 pahala itu dengan huruf, bukan dengan pemahaman. Nabi SAW bersabda, "Man qara'a harfan," barang siapa membaca satu huruf, membaca. Beliau tidak mengatakan memahami.
Barang siapa yang membaca satu huruf, falahu bihi hasanatun, dia dapat satu kebaikan, wal hasanatu bi asyri amsalihha, yang satu kebaikan ini dilipat gandakan menjadi 10. Itu kalau kita sekedar mencari pahala. Tapi yang kita cari ketika membaca Al-Quran, selain pahala, kita juga ingin mencari pedoman hidup. Mencari pedoman hidup itu yang membutuhkan pemahaman. Adapun kalau sekedar mencari pahala, antum paham tidak paham tetap dapat pahala. Dan itu keberkahan Al-Quran. Keberkahan Al-Quran. Iya. Jelas atau tidak ini? Baik. Ada sebagian orang mengatakan, Ustaz percuma tiang baca Quran. Kenapa? Ini tiang paham. Baca. Ya, tetap keberkahannya itu satu huruf 10 pahala. Ya. Baik. Jadi keberkahan datang dari Allah. Antum cari melalui doa dan antum cari melalui apa? Ibadah. Tetapi meskipun keberkahan itu datang dari Allah, tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kemaha adilannya dan dengan maha hikmahnya, Allah letakkan keberkahan pada benda-benda tertentu. Ya. Allah letakkan keberkahan pada sesuatu tertentu. Ada, Allah letakkan keberkahan itu pada tempat. Ada. Contoh misalkan Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Apa bentuk keberkahan Masjidil Haram? Satu kali sholat di sana seperti 100.000 kali sholat di masjid yang lain. Ya. Satu kali sholat di Masjid Nabawi seperti 1000 kali sholat di masjid yang lain. Satu kali sholat di Masjidil Aqsa Palestina seperti 250 kali sholat di masjid yang lain. Adapun riwayat yang mengatakan 500 dhaif, lemah. Yang sahih adalah 250. Ini keberkahannya. Allah letakkan pada tempat-tempat tertentu, dan ini hanya bisa diketahui dengan dalil. Nanti kita akan bicarakan. Ya. Ada tempat-tempat tertentu bahwasanya Masjidil Haram, Masjid Nabawi ada keberkahannya. Bagaimana dengan masjid-masjid kita? Berkah. Tetapi keberkahannya tidak seperti keberkahan Masjidil Haram. Apa bentuk keberkahannya masjid itu secara umum? Selaput masjid berkah. Selaput masjid berkah secara umum. Di antara bentuk keberkahannya adalah ketenangan. Kata Syekh Abdul Razak hafizahullah ta'ala, ketika beliau membahas tentang hadis pertengkaran Ali bin Abi Thalib dengan istrinya Fatimah dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari. Ali bin Abi Thalib bertengkar dengan istrinya Fatimah. Jadi pertengkaran suami istri ini wajar, ya. Tidak wajar bejaguran, tidak wajar. Kalau sekedar berselisih sama istri wajar. Hatta jangankan Ali bin Abi Thalib, Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah tidak bertegur sapa dengan istri beliau selama 1 bulan, sampai menyebar di kota Madinah. Nabi alaihi salatu wasallam menceraikan semua istri beliau, nyebar. Ya. Jadi biasa, wajar. Tapi bukan berarti dibiarkan, ya. Ali bin Abi Thalib dia bertengkar dengan Fatimah. Fatimah keceplosan ngucapin kata-kata yang membuat hati Ali bin Abi Thalib panas. Tapi Ali bin Abi Thalib subhanallah laki-laki yang kuat. Ali bin Abi Thalib laki-laki yang kuat. Bagaimana bentuk kekuatannya saat itu? Dia tidak melampiaskan marahnya. Ingat, laki-laki yang kuat itu, ya, bukan laki-laki yang mudah nampar istrinya. Itu laki-laki pengecut, laki-laki bukan, subhanallah, mampu dia tahan marahnya. Lagu AT ini tetap panas, jemaah sekalian. Kemana dia pergi? Dia pergi ke Masjid Nabawi, lalu dia tiduran di sana. Syekh Abdul Razak ketika menyebutkan hadis ini, beliau mengatakan, lihat, Ali bin Abi Thalib mencari ketenangan di masjid. Siapa saja yang pergi ke masjid
Meskipun bukan untuk ibadah, insya Allah dapat dia ketenangan. Minimal tindo ide. Ini wah luwe mata abang ini. Taib. Subhanallah. Cepat kita tidur kalau di masjid, apalagi di masjid itu ada pengajian, cepat. Sudah di masjid kemudian pengajian, Masya Allah tenang. Sampai tidak bergerak. Baik. Ini semua masjid, semua rumah Allah berkah. Tetapi tidak semuanya seperti Masjidil Haram, Masjid Nabawi dan Masjidil Aqsa. Jadi ada tempat-tempat yang Allah letakkan keberkahan. Ada juga waktu-waktu yang Allah letakkan keberkahan. Contoh Lailatul Qadar. Di antara bentuk keberkahannya, ibadah di Lailatul Qadar sama seperti ibadah, lebih baik dari ibadah 1000 bulan. Allah sebut Lailatul Qadar itu dengan malam keberkahan. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran fi lailatin mubarakah, di malam penuh keberkahan. Lailatul Qadar. Lailatul Qadar. Berkah. Baik. Terkadang Allah letakkan keberkahan itu pada benda tertentu. Contoh air Zam-Zam. Nabi SAW bersabda, innaha mubarakatun, air Zam-Zam itu berkah. Innaha ta'amu tu'min wa shifa'u suqmin. Sesungguhnya air Zam-Zam itu ta'amu tu'min, bisa menjadi pengganti makanan. Ya. Abu Dzar Al-Ghifari 1 bulan dia di kota Mekah, tidak punya bekal, yang dia konsumsi, yang dia minum hanya air Zam-Zam. Sebulan dek mangan. Dia tidak makan kurma, tidak makan roti, tidak makan ini, makan itu. Tidak. Air Zam-Zam saja. Ulama sejarah mengatakan dia pun diberikan oleh Allah tubuh yang gemuk. Air Zam-Zam ini makanan. Baik. Lalu kita nekat deh. Ya. Lalu ada umrah, gak perlu bawa uang katanya. Cukup air Zam-Zam. Baik. Bukan berarti air Zam-Zam tidak berkah. Lagu sambil ini dengan akan silain. Ya, baik. Air Zam-Zam berkah. Kata Nabi SAW, ta'amu tu'min, bisa menjadi makanan bagi orang yang ini kelaparan. Wa shifa'u suqmin, bisa menjadi obat. Dalam hadis yang lain Nabi SAW bersabda, ma'u zamzam lima syuriba lahu. Air Zam-Zam itu tergantung niat orang yang meminumnya. Ya. Dan bahkan di antara bentuk keberkahannya, kata sebagian ulama, makanya antum kalau buka kitab-kitab mazhab Syafi'i, kitab-kitab fikih mazhab Syafi'i, mereka sebutkan ketika membahas tentang umrah dan haji, di antara yang disunnahkan adalah memperbanyak minum air Zam-Zam. Paksa diri dan minum air Zam-Zam. Kenapa? Karena ada sebuah hadis mengatakan bahwasanya air Zam-Zam ini membedakan antara orang beriman dengan orang munafik. Nabi SAW bersabda, innahu la yatadalla'u minhul munafik. Orang munafik tidak bisa minum air Zam-Zam banyak-banyak. Minum sedikit ingin muntah. Itu orang munafik. Makanya kata sebagian ulama, terutama mazhab Syafi'i, perbanyak minum air Zam-Zam ini. Hilangkan sifat kemunafikan dari diri kita. Paksa. Ya. Ini di antara keberkahan. Di antara yang punya berkah juga air hujan. Ya. Intinya jamaah sekalian, ada benda-benda atau ada sesuatu yang Allah letakkan apa? Keberkahan. Baik. Di manta mulai masuk dalam pembahasan kitab kita. Mencari berkah pada sesuatu yang Allah letakkan keberkahan di sana, itu membutuhkan 3 hal, kata Syekh Shalih bin Abdul Aziz Sindi. Kan tadi kan mencari keberkahan langsung dari Allah melalui doa dan ibadah. Ada sesuatu yang Allah letakkan keberkahan di sana. Gimana cara mencari keberkahannya? Membutuhkan 3 hal. Si pertama, kita butuh dalil untuk memastikan sesuatu itu punya keberkahan. Ya. Harus ada dalil. Harus ada dalil. Contoh, air Zam-Zam ada dalilnya yang menyebutkan dia berkah. Air bekas minum ustadz ada dalilnya? Nggak berkah?
Kan tak berebut gati bekas minum ustadz ini. Berebut kita. Air bekas minum ustadz, bekas minum kiai dan yang lainnya. Ada tidak dalil menunjukkan dia berkah? Tidak ada. Kita butuh dalil untuk menetapkan sesuatu itu berkah. Ini penting ini. Kenapa? Karena masalah berkah ini masalah gaib. Dari mana kita tahu dia itu berkah? Kalau tidak pakai dalil. Hanya dengan dalil. Baik. Air Zam-Zam berkah, ada dalilnya. Air hujan berkah, banyak dalilnya. Dalam Al-Quran Allah katakan, Inna anzalna minas sama'i ma'an mubaraka. Dan kami turunkan dari langit ma'an, air mubarakan, penuh dengan keberkahan. Air apa yang turun dari langit? Hujan. Jelas ayatnya. Nabi SAW dalam riwayat Imam Muslim dari sahabat yang mulia Anas bin Malik, tatkala turun hujan, Nabi SAW menyingkap pakaian beliau, singkap. Kemudian beliau basahi tangan beliau basahi ini, kepala beliau basahi. Sahabat mengatakan, ya Rasulullah, kenapa anda berbuat seperti itu? Nabi SAW mengatakan, li'annahu hadithu ahdin bi rabbih, dia baru saja turun dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadis sahih dari Imam Muslim. Ada dalilnya. Berlaku air bekas minum ustaz, air dari dukun, mana dalilnya? Baik, butuh dalil. Tempat Masjidil Haram, Masjidil Aqsa dan yang lainnya, Masjid Nabawi, ini berkah, ada dalilnya. Ya. Kuburan wali fulan, kuburan wali allan, mana dalil yang menunjukkan itu berkah? Sehingga kita harus ke sana mencari keberkahan. Mana dalilnya? Lailatul Qadar, banyak dalil yang mengatakan dia berkah. Malam Maulid, mana dalil yang menyebutkan dia berkah? Ya. Disebutkan oleh Imam Ibnul Hajj, seorang ulama mazhab Maliki. Ya. Beliau mengatakan bahwasanya tidak ada sepotong dalil pun yang menyebutkan bahwasanya malam ya yang dirayakan oleh sebagian orang, malam ataupun harinya itu ada yang menunjukkan keberkahan. Kita butuh dalil. Itu yang pertama jemaah sekalian. Harus ada dalil. Harus ada dalil. Kemudian yang kedua, cara mencari berkah dari sesuatu yang punya berkah itu. Setelah kita punya dalil untuk memastikan sesuatu itu berkah, setelah punya dalil dan jelas sesuatu itu berkah, yang kedua, kita harus mencari keberkahan dari sesuatu yang punya berkah itu. Kita cari keberkahannya dengan cara yang disebutkan oleh dalil. Caranya Ka'bah berkah tidak? Ka'bah berkah tidak? Bidalil kan? Allah Subhanahu wa taala berfirman, Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakan. Sesungguhnya rumah ibadah yang pertama kali dibangun di atas muka bumi adalah yang ada di Makkah, yaitu Ka'bah, kata para ulama. Mubarakan, penuh keberkahan. Tetapi cara mencari berkah dari Ka'bah harus pakai dalil. Caranya itu, ya. Sepakat 4 mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali sepakat. Yang diusap dari fisik Ka'bah, dari bangunan Ka'bah, yang diusap itu hanya 2. Pojokan Hajar Aswad dan pojokan Yamani, rukun Yamani. Yang dicium, sepakat ulama, hanya Hajar Aswad saja. Bagaimana kalau ada orang mengusap ini, semuanya dia usap, sampai selaput dinding Ka'bah dia usap untuk nyari berkah. Ka'bahnya sudah berkah, tapi caranya sekarang dia usap selaputnya. Seorang ulama mazhab Syafi'i, Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, mengatakan bid'ah. Jadi Ka'bahnya sudah berkah, tapi cara Anda mencari keberkahan dari Ka'bah itu bagaimana? Yang ada dalilnya menurut kesepakatan 4 mazhab, yang diusap rukun Hajar Aswad. Rukun itu artinya pojokan, sudut ini. Sudut dari Hajar Aswad. Begitu pula dengan yang pertama Hajar Aswadnya, dan yang kedua rukun Yamaninya. Adapun yang ini rukun Iraki dan yang ini rukun Syami, tidak. Apalagi selaputnya.
Bahkan yang lebih ajib, sebagian orang tawaf sambil bawa kepeng 100.000. Kemudian setiap tawaf dia usap kepeng itu jadi apa? Senjata bisnis besok katanya. Modal bisnis. Modal bisnis. Ini kerjaannya orang Indonesia ini. Ya, orang Indonesia seperti ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tawaf di sekeliling Ka'bah sambil bawa uang. 100.000 diusap-usap. Jadi senjata bisnis ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pernah dikasih tahu oleh salah seorang jamaah. Beliau mencerit dulu, beliau pengawal dari seorang yang sangat ditokohkan. Pengawal. Kata beliau, saya tidak pernah saya meninggalkan beliau itu, kata. Akhirnya suatu ketika saya dikasih uang sama beliau, sama tokoh tersebut, dikasih uang. Ya lumayan, beberapa lembar uang. Kemudian uang itu saya pakai belanja. Ketika ditahu oleh teman saya membelanjakan uang yang dikasih oleh beliau, teman saya mengatakan, kan blok dah, pihak ya jadi azimat ini. Azimat bisnis. Coba lihat orang mencari keberkahan. Gara-gara itu datangnya dari seorang ustadz, dianggap berkah uang itu. Kan blok dah, kan dah kadu belanja kepeng ini kepeng berkah. Sebagian orang, nasallallahu salam wal afiyah. Nasallallahu salam wal afiyah. Baik. Jadi bisa jadi sesuatu itu punya berkah, tetapi caranya itu yang salah. Seperti tadi itu. Ya. Contoh juga yang punya keberkahan jelas Al-Qur'an. Tapi bukan berarti cara mencari berkahnya itu diginikan. Ya, diletakkan di atas kepala, setiap kali selesai cium. Enggak ada yang seperti itu. Cara mencari keberkahan dari Al-Quran, baca. Satu hurufnya berapa pahala? 10. Itu cara mencari keberkahan. Iya. Pelajari maknanya, amalkan dalam sehari-hari. Itu cara mencari keberkahan. Bukan dengan cara ditulis pakai kaligrafi kemudian diletakkan di dinding rumah. Kan terpasang ayat kursi lebani nakutin leak katanya. Subhanallah. Ini semuanya enggak ada. Jadi perlu kita pelajari bagaimana caranya itu. Bagaimana caranya. Baik. Berikutnya para jemaah sekalian, ya. Nabi Muhammad SAW, beliau berkah tidak? Nabi SAW, fisik beliau, tubuh beliau berkah. Tubuh beliau berkah. Ya. Para sahabat dulu ketika mereka juga mencari keberkahan dari tubuh Nabi Muhammad SAW, karena Allah letakkan di tubuh beliau air ludah beliau. Setiap kali beliau meludah tidak pernah jatuh ke tanah. Jatuhnya ke tangan salah seorang sahabat. Thumma yudallikuna biha ajsaduhum, kemudian mereka gunakan menggosok tubuh mereka. Ini ludahnya Nabi SAW. Ya. Baik. Rambut beliau juga tatkala Nabi SAW bercukur, dalam hadis riwayat Imam Muslim dari sahabat yang mulia Anas bin Malik juga. Beliau cukur bagian kanan. Beliau panggil Abu Talha sini. Rambut beliau itu beliau kasih. Beliau cukur bagian kiri, Abu Talha sini, beliau kasih. Setelah itu beliau mengatakan, iksimhu bainan nas, bagikan kepada para sahabat. Dan itu yang sangat ditakutkan sekali oleh Imam Ahmad rahimahullah ketika beliau disiksa oleh khalifah gara-gara tidak mau mengatakan Al-Quran makhluk. Ya. Imam Ahmad bertahan mengatakan Al-Quran kalamullah. Beliau dilepaskan pakaian beliau kemudian dicambuk. Ya. Yang paling beliau takutkan pada saat itu, kata Imam Ahmad, sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam kitabnya Al-Bidayah wa Nihayah, yang paling saya takutkan pada saat itu, di pakaian saya itu ada sehelai rambut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang saya ikat di sana. Itu yang mereka ingin rampas, pakaian saya itu. Bukan pakaiannya yang saya pertahankan, tetapi apa? Rambut Nabi alaihi wasallam di sana. Di zamannya Imam Ahmad ini. Tapi di zaman ini jemaah sekalian gak ada lagi hal-hal seperti itu. Ya, dulu berapa tahun yang lalu lah sempat ribut itu.
Ada seorang yang dia bawa rambut Nabi katanya. Ya. Qaddarallah, rumahnya kebakaran. Tidak ada orang membicarakan bagaimana kondisi rumah, bagaimana rambut Nabi alaihissalam. Ya. Nggak ada yang menanyakan tentang rumahnya yang kebakaran. Tidak ada lagi yang tertinggal dari Nabi alaihissalam kecuali sunnah beliau. Makanya dikatakan oleh para ulama, di zaman ini satu-satunya cara mencari berkah dari Nabi alaihissalam adalah dengan mengikuti sunnah beliau. Itu satu-satunya saja. Bahkan jangankan sekedar rambut Nabi alaihissalam, mimbar Nabi yang ada di Masjid Nabawi bukan lagi mimbar Nabi, itu bukan. Mimbar si arak Masjid Nabawi saat ini bukan mimbar Nabi sejak zaman dulu, bukan. Mimbar Nabi alaihissalam terbakar sekitar tahun 600-an atau 700-an, disebutkan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Ya. Jadi satu-satunya cara adalah ikuti sunnah Nabi, nyari keberkahan. Intinya si kedua ini caranya harus apa? Benar, punya dalil. Yang tambahkan satu lagi. Adapun yang ketiga, harus diyakini ketika kita mencari keberkahan dari sesuatu tersebut, harus diyakini bahwasanya yang memberikan keberkahan adalah Allah, tapi Allah titipkan pada sesuatu itu. Nah, ini dia cara mencari keberkahan pada sesuatu ya, yang Allah letakkan keberkahan di sana. Baik. Itu dia para jemaah sekalian. Ini penting ya. Masalah mencari berkah ini luar biasa. Ya, ada sebagian orang pergi ke kuburan, diusap-usap semuanya untuk mencari berkah dan seterusnya. Bekas minum ustadz diperebutkan, bekas ini, bekas itu. Sallallahu alaihi wasallam. Ya, antum ingat si telu ini untuk mencari keberkahan pada sesuatu yang Allah letakkan di sana keberkahan. Si pertama harus ada apa? Dalil. Pastikan ada dalil yang menyebutkan itu punya keberkahan. Setelah ada dalil, pastikan ada dalil yang menyebutkan cara antum mencari keberkahan itu benar. Ada dalilnya, bukan sembarangan. Bukan sembarangan. Iya. Baik. Kemudian yang ketiga, yakini bahwasanya yang memberikan keberkahan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Allah taala a'la wa alam. Ya, insyaallah kita akan baca ini nanti di pertemuan selanjutnya insyaallah. Wallahu taala a'la wa alam. Kalau ada yang ingin ditanyakan, jangan persilahkan selesai azan kalau ada.